Menjelang bulan puasa, banyak sekali pertanyaan yang menanyakan, boleh nggak ibu hamil melakukan puasa? Selama berpuasa, kebutuhan nutrisi harian harus terpenuhi. Sekarang temenin aku buka puasa yuk! Menjelang bulan puasa, banyak sekali pertanyaan yang menanyakan, boleh nggak ibu hamil melakukan puasa? Agama Islam sendiri tidak mewajibkan seorang ibu hamil untuk melakukan puasa. Makanya ada yang dinamakan membayar fidyah, yaitu bisa menggantinya dengan membayar fidyah atau mengkodok puasa itu sendiri setelah sudah tidak hamil. Kita bagi kehamilan menjadi 3 trimester. Trimester 1 adalah usia kehamilan 1 sampai 12 minggu. Untuk trimester kedua adalah usia kehamilan 12 sampai 28 minggu. Sedangkan trimester ketiga adalah usia kehamilan 28 minggu hingga 40 minggu. Untuk yang dibolehkan melakukan puasa sebenarnya terbaiknya di trimester kedua, bukan di trimester 1 dan ketiga. Mengapa? Trimester pertama. Kondisi pada trimester pertama di mana biasanya asam lambung pada ibu hamil di trimester pertama cenderung tinggi, sehingga menimbulkan suatu keluhan yang biasanya sering disebut dengan hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih. Itu apabila tidak berpuasa. Bagaimana jika berpuasa? Maka pengosongan lambung yang lama bisa menyebabkan asam lambung menjadi semakin tinggi lagi, sehingga kondisi mual muntahnya akan semakin hebat, yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dan kondisi ibu yang semakin menurun. Itu akan berbahaya bagi ibu dan janin. Bagaimana dengan trimester ketiga? Untuk trimester ketiga, pada kondisi trimester ketiga, ibu hamil mengalami perubahan metabolisme, di mana kebutuhan metabolisme akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan energi dan nutrisi juga akan semakin meningkat. Apabila puasa dilakukan di trimester ketiga, kemungkinan terjadinya penurunan asupan nutrisi akan semakin besar, sehingga ibu akan semakin mudah lelah, mudah capek, lemas. Ditakutkan akan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Ibu hamil dengan penurunan daya tubuh bisa mudah terkena virus-virus, misalnya salah satunya batuk atau influenza. Yang ditakutkan apabila batuk yang berlebih bisa menyebabkan kontraksi, ada resiko kelahiran prematur. Apabila ibu pilek atau influenza bisa mengganggu proses penyerapan nutrisi karena ibu merasa tidak bisa mencium aroma-aroma masakan. Daya tahannya menurun sehingga nafsu makannya juga ikut menurun. Itu mengapa disarankan lebih di trimester kedua dan tidak di trimester 1 atau 3. Tetapi apabila memang tetap ingin berpuasa, tidak masalah bunda, yang penting jangan memaksakan ya. Apabila tubuh sudah terlanjur lemas, letih, lesu, jangan dipaksakan untuk terus berpuasa karena itu bisa beresiko untuk janin yang ada dalam kandungan, bahkan ibu hamil itu sendiri. Pastikan konsumsi makanan yang bergizi dan tetap jaga agar tetap tidak dehidrasi. Jadi konsumsi air putih, air mineral 2 liter minimal per hari. Jangan lupa tetap konsumsi vitamin yang diberikan oleh dokter kandungan selama kontrol. Sekarang temenin aku buka puasa yuk! Jadi saat berbuka kebutuhan asupan nutrisi harus terpenuhi ya. Selain itu untuk menjaga kesehatan konsumsi karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan buah juga harus cukup. Ikut aku yuk! Selama berpuasa, kebutuhan nutrisi harian harus terpenuhi. Kebutuhan nutrisi ibu hamil adalah sekitar 2.200 sampai 2.500 kalori per harinya,
yang terdiri atas 50% karbohidrat, 30% protein hewani maupun nabati, dan 20% lemak sehat atau bisa juga dari kacang-kacangan. Saat berbuka puasa, awali dengan konsumsi air mineral atau bisa juga minuman yang hangat dan manis seperti teh. Hindari minum minuman yang dingin ya Bunda. Kemudian bisa dilanjutkan dengan konsumsi karbohidrat simpleks, misalnya kolak atau buah kurma. Bisa juga dengan buah-buahan. Kebutuhan gizi yang seimbang sangat diperlukan saat berbuka puasa, khususnya untuk ibu hamil. Jangan lupa konsumsi karbohidrat kompleks secukupnya, karena karbohidrat kompleks akan lama dicerna oleh tubuh, sehingga ibu hamil bisa merasa kenyang lebih lama. Kemudian jangan lupa juga konsumsi protein yang banyak untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan janin, seperti misalnya ikan, kemudian ayam, dan bisa juga dengan sayur mayur. Kurangin makanan-makanan yang manis. Jadi untuk mengganti makanan manis itu bisa dengan kurma seperti sebelumnya maupun dengan buah-buahan. Berbuka puasa, hindari konsumsi makanan yang berlemak, misalnya seperti sop buntut. Jadi boleh, tapi tetap tidak boleh terlalu berlebihan ya. Untuk konsumsi gorengan saat berbuka puasa, sebenarnya nggak apa-apa sih Bunda, tapi tetap tidak boleh berlebihan ya, karena gorengan juga mengandung lemak jenuh yang akan bisa meningkatkan asam lambung, yang akan mengganggu pencernaan pada ibu hamil saat berpuasa, seperti misalnya OTOT ini. Untuk bunda-bunda yang menyukai makanan pedas seperti menggunakan sambal seperti ini, harap untuk mengurangi porsinya. Jangan terlalu banyak konsumsi sambal, karena akan juga dapat meningkatkan asam lambung, yang akan mengganggu metabolisme dan pencernaan di kemudian hari. Selain itu, untuk konsumsi buah-buahan atau jus juga disarankan tidak mengkonsumsi yang terlalu kecut seperti jeruk. Apabila ingin sekali boleh, tapi jangan lupa beri gula secukupnya agar minuman yang dikonsumsi tidak terlalu kecut yang tidak mengiritasi lambung. Manfaat berpuasa bagi ibu hamil selama kondisi ibu dan janinnya sehat, salah satunya adalah bisa mengontrol berat badan ibu, kenaikan berat badan ibu saat kehamilan. Selain itu bisa menjaga metabolisme tubuh, jadi membantu terjadinya detoksifikasi pada tubuh ibu hamil itu sendiri. Dan juga bisa menghindari terjadinya diabetes atau kencing manis pada kehamilan. Jadi, walaupun berpuasa itu disarankan hanya di trimester kedua, akan tetapi untuk ibu hamil di trimester ke-1 dan ke-3 boleh juga melakukan puasa selama rutin tetap kontrol ke dokter kandungan untuk memeriksakan kondisi ibu dan janin yang ada dalam kandungannya, serta memperhatikan nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk ibu dan janin selama dalam kandungan, dan mengetahui resiko-resiko yang muncul yang bisa ditimbulkan selama berpuasa. Misalnya dehidrasi, lemas, pusing, bisa pingsan karena kadar gula darah menurun, mual, muntah, bisa juga kondisi janin yang kurang berat badannya, jadi lahir dengan berat badan rendah. Jadi pastikan untuk berpuasa tanpa dipaksakan. Jika ada gejala-gejala, misalnya lemas, gerakan janin berkurang, atau gerakan janin terlalu cepat, segera untuk dibatalkan. Jangan lupa tetap kontrol ke dokter kandungan terdekat. Saya, Dr. Cahya Aris, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.
Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, serta aktifkan tombol lonceng agar kalian yang pertama tahu video saya berikutnya. Everything about woman, health, and stay with me, your obstetrician and gynecologist.